Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah, pemirsa Bangka Pos dan sahabat PLN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, di antara ibadah yang perlu untuk menjadi perhatian kita dan perlu untuk kita maksimalkan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan kita dianjurkan, terlebih di bulan Ramadan ini, bulan yang agung, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan terkabulnya doa-doa seorang hamba, khususnya mereka yang berpuasa. Oleh karenanya, untuk tidak kita melupakan banyak berdoa kepada Allah di semua kesempatan kita. Berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan kaum muslimin, kebahagiaan kita dunia dan akhirat kita. Bila kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang ketentuan ibadah berpuasa di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di antara ayat-ayat tersebut ternyata Allah Subhanahu wa taala selingi dengan permasalahan berdoa di ayat 186-nya. Allah sebutkan ayat sebelumnya tentang puasa, tapi ada satu ayat yang ini zahirnya mungkin tidak ada kaitan dengan berpuasa, dan ternyata ayat tersebut adalah ayat tentang berdoa. Para ulama menyimpulkan ini adalah isyarat agar kita dalam berpuasa juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi ketaatan, memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita untuk berdoa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Bahkan dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti aku kabulkan. Namun di ayat ini, di surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan dua hal agar doa seseorang itu terkabulkan. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka menjalankan perintahku, yakni taat, lakukan perintah yang Allah taala tetapkan, tinggalkan larangan-larangannya. Demikian juga beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, yakinlah setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Maha mengetahui, terkadang dikabulkannya doa tidak mutlak haruslah persis sama dengan apa yang kita minta. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah permohonan, laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim. Yang doa tersebut tidak adalah unsur dosa, tidak juga dalam rangka memutus hubungan silaturahim, illa a'tahu ihda salas, kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan melalui satu di antara tiga perkara. Imma an yu'ajjila lahu da'watah. Pertama, Allah kabulkan doanya di dunia ini, cepat atau lambat. Pilihan yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan di dunia, tapi Allah jadikan doa tersebut di akhirat kelak berupa pahala yang begitu besar yang akan dia dapatkan. Dan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i bimislih. Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari musibah, dari keburukan yang setimpal dengan doa yang dia panjatkan. Ini adalah tiga bentuk pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya, dan janjinya siapa yang berdoa kepadanya pasti akan dia kabulkan. Dan Allah taala mengkabulkan melalui tiga cara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Bisa jadi doa kita dikabulkan di dunia ini. Kalaupun belum terkabulkan, yakinlah itu akan menjadi simpanan pahala yang besar bagi kita di akhirat kelak.
atau terkadang yang tidak kita sadari doa tersebut sudah dikabulkan namun berupa wujud yang lain, seperti terhindarnya kita dari segala macam musibah atau keburukan. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Dia tidak mengingkari janji-janjinya. Teruslah berdoa. Seseorang yang berdoa itu menunjukkan dekatnya dia kepada terkabulnya doa tersebut. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.